Shalom Alaikum. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Wow. Anak Tuhan. Ya, sekali lagi saya mohon maaf bagi yang ikut di YouTube karena ada kendala di perangkatnya, jadi tidak bisa live streaming. Nanti untuk yang YouTube bisa lihat di siaran tunda khusus untuk khotbahnya. Itu saja sudah dikasih Tuhan. Ya, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Bapak Yahweh. Hari ini saya menyampaikan Dafar Elohim yang saya beri judul yaitu Kafir atau sahabat. Saudara, saya yakin bahwa kita semua ini pasti memiliki yang namanya sahabat atau kafir, saudara. Namun sahabat itu, saudara, yang dikasih oleh Bapak Yahweh, seberapa memang dekat dan bisa dipercaya oleh kita, sehingga sahabat itu bisa membawa dampak yang luar biasa buat kita semua. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita akan lihat di dalam kitab suci kita, di dalam kitab Misle atau Amsal pasal 17 ayat 17. Di situ dikatakan, saudara, bekal et ohev area wa aklet sara yualet, yang artinya seorang sahabat mengasihi setiap saat, dan seorang saudara dilahirkan untuk masa kesukaran. Jadi untuk ngecek atau ngetes dia itu sahabat bukan, dia itu saudara apa bukan, itu bukan di saat orang itu sukses, bukan di saat orang itu berhasil, bukan di saat orang itu dalam puncak karirnya, saudara. Tetapi seorang sahabat untuk dicek itu benar dia sahabat atau tidak, itu di saat kita ini dalam kondisi kesulitan. Makanya ayat ini dikatakan seorang sahabat mengasihi setiap saat. Artinya saat kondisi kita itu baik, ya sahabat kita. Tetapi di saat kita susah pun dia tetap sahabat kita, sehingga mau mendengarkan keluh kesah kita, mendengarkan isi hati kita, bahkan tempat curhat kita. Nah, itu seorang sahabat dilahirkan dari setiap masalah. Dan seorang saudara dilahirkan untuk masa kesukaran. Makanya orang akan tahu dia saudara apa tidak di saat kesulitan, saudara. Begitu kesulitan dan dia itu benar-benar dia itu bisa membantu dan dekat, wah dia memang sahabat. Kadang orang lain pun itu bisa menjadi saudara. Kadang orang lain pun bisa menjadi sahabatnya kita yang sangat dekat. Nah, apa sih kriteria sahabat itu bagi anak-anak Elohim yang sesuai dengan damarnya? Yang pertama adalah siap dan tetap sabar saat dikecewakan. Nah, seorang sahabat itu dia akan tetap setia, dia akan tetap sabar sekalipun kadang dikecewakan berkali-kali. Tapi dia tetap menganggap dia itu sahabatnya. Amin, saudara. Tapi tidak kalau saat pokoknya kalau kamu dalam kondisi terbaik kamu sahabatku, tapi nak susah enggak. Nah, ini bukan sahabat, saudara. Sehingga sahabat itu siap dan tetap sabar saat dikecewakan dalam kondisi apapun. Yang kedua, sebaliknya berusaha untuk tidak mengecewakan orang lain. Kalau dia tipe sahabat yang baik, dia tidak akan berusaha mengecewakan orang lain, atau bahkan sahabatnya sendiri. Dia akan berusaha memberikan yang terbaik buat sahabatnya. Yang ketiga, saudara, ada saatnya sahabat atau saudara kita itu membutuhkan. Artinya harus bisa saling membantu. Itu namanya sahabat. Mesti saling membutuhkan, satu dengan yang lain itu saling membutuhkan, saudara. Yang keempat, saudara, sahabat itu tidak egois atau menang sendiri. Nah, egois atau menang sendiri itu adalah orang yang senangnya pengennya diperhatikan terus, tapi tidak pernah memperhatikan orang lain. Senangnya diberi terus, tapi nggak pernah memberi. Senangnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia pengennya jadi pusat perhatian terus, tapi tidak pernah memperhatikan orang lain. Itu namanya adalah egois, karena hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri, saudara. Sehingga apa maunya dia, bukan maunya orang lain juga.
Nah, yang kelima saudara, sahabat itu bersifat netral. Sahabat itu bersifat netral atau dalam memposisikan dirinya. Nah, saya memberi contoh adalah yaitu persahabatan Daud dan Yonatan, saudara. Saudara tahu bahwa Daud dan Yonatan itu bersahabat luar biasa. Bahkan sampai kasutnya semuanya apapun Yonatan kasihkan ke Daud. Itu sebagai bukti bahwa aku mengasihimu. Nah, benar gak Yonatan itu sahabatnya Daud? Atau Daud ini sahabatnya Yonatan? Nah, saudara yang dikasih, Yonatan itu anaknya Saul, saudara. Sedangkan Daud menantunya Saul, tapi juga sahabatnya. Nah, sekali waktu saudara, saat Saul itu tidak suka dengan Daud, bahkan dia memburu kematiannya Daud, si Yonatan tetap bersikap netral dan baik. Amin. Kadang yang repot itu begini saudara, ada orang tua yang tidak bisa bersikap netral. Ada dua orang anak bersahabat. Kemudian saudara, nah orang tua ini gak cocok sama temennya, atau dia gak cocok sama keluarganya. Nah akhirnya mempengaruhi anak, kamu gak usah main ya sama si itu ya, kamu gak usah main sama itu. Nah ini bahaya saudara, hal yang kayak gini ini buruk. Saya ingat dulu kesaksian siapa ya, ada yang bilang gara-gara nama Yahweh saudara, ada anak kecil yang main bareng, tahu-tahu orang tuanya jangan lagi main sama dia. Nah ini gak bagus, ini namanya bukan sahabat saudara. Justru kalau sahabat dan orang tua yang baik, begitu orang tuanya lagi bersisa, kamu tetap main sana gak apa-apa. Ini kan bukan masalah kamu. Betul gak saudara? Ini bukan masalahnya kamu, ini masalahnya papa, masalahnya mama. Jadi kamu jangan libatkan, kamu main-main saja. Ini adalah hal yang luar biasa. Sebaliknya seorang sahabat itu seperti Yonatan. Sekalipun ayahnya itu gak cocok sama Daud, tapi dia tetap menjalin hubungan dengan Daud saudara. Amin. Ini sahabat. Oleh sebab itu kitab suci tadi menulis seorang sahabat itu mengasihi setiap saat. Saat kondisinya Daud itu teraniaya, dia tetap sahabatku. Saat Daud ini luar biasa, dia tetap sahabatku. Makanya sampai saudara yang dikasih oleh Tuhan, begitu generasi Saul itu gak ada, Daud berkata saudara, ada gak keturunannya Saul? Ada gak keturunannya Yonatan? Dia punya belas kasih yang luar biasa. Amin. Nanti sampai akhirnya kalau kita baca sejarah ceritanya, ada anak yang namanya Mephiboset. Dan akhirnya Daud mau duduk sehidangan. Padahal saudara, Mephiboset ini cacat. Artinya itu sahabat, dilahirkan juga pada saat kesusahan. Kamu tetap saudaraku. Amin. Jadi enggak saat dia sukses kamu saudaraku, tapi saat susah kamu adalah musuhku. Tidak saudara. Itulah saudara dikasih oleh Bapak ya. Nah saya akan memberikan contoh sahabat terbaik bagi kita. Ada lagu pujian, ada satu sobatku yang setia. Pernah sering nyanyi? Ada satu sobatku yang setia. Bener gak? Ada satu sobatku yang setia, yang tak pernah dia tinggalkan diriku. Tidak pernah melihat dia. Di waktu aku susah, di waktu sendirian. Terus apa? Dia selalu menolong dan mendampingi hidupku. Nah artinya selalu ada. Nah sekarang saudara, Yesua sahabatnya kita enggak? Ya? Yesua sahabat kita enggak? Sekarang yang jadi masalah, kalau pertanyaan itu dibalik, kita sahabatnya Yesua enggak? Ayo. Yesua sahabat kita enggak? Tapi dibalik sekarang. Sekarang gantian, kita sahabatnya Yesua enggak? Ayo saudara. Oh Yesua selalu ada setiap waktu. Di waktu aku sendirian, di waktu susah aku ada. Tapi sebaliknya, di waktu kita diberkati, waktu kita sukses, bener gak Yesua sahabat kita? Di waktu saya mau ibadah, mau memuji dia, ada gak waktu buat dia? Ada gak kita memuji untuk kebesaran namanya? Telat gak waktu kita ibadah? Menyiapkan diri dengan baik gak waktu kita ibadah? Saudara, memberi gak? Nah kalau pertanyaan itu kita kembalikan, yang bisa jawab diri kita sendiri.
Makanya saya seringkali sampaikan khususnya buat keluarga saya. Saya tidak memusingkan dengan yang lain. Pokoknya waktunya ibadah saya akan berusaha beri yang terbaik. Kalau Yesua sahabatku, berarti aku juga seharusnya menjadi sahabat yang baik buat Yesua. Amin. Memberi yang terbaik. Kadang jujur, dari 5 kriteria ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, berapa banyak yang kita juga tidak ikut di sini. Coba perhatikan. Siap dan tetap sabar saat dikecewakan. Bener nggak? Saat doa kita belum dikabulkan, tetap nggak kita percaya Yesua? Atau justru kita malah menggerutu sama Tuhan. Tuhan, kenapa doa saya nggak dijawab-jawab? Kemudian pokoknya Tuhan kalau nggak dijawab saya nggak mau ibadah. Apalagi malah ngancam Tuhan, saudara. Nah, ini namanya bukan sahabat yang baik. Kalau seperti itu, kriteria yang satu ini sudah gagal. Yang kedua, saudara, sebaliknya berusaha untuk tidak mengecewakan. Bisa nggak kita tidak mengecewakan Tuhan? Tuhan, saya mau ibadah nih, tapi kok pas musim kondangan nih, saya izin ya Tuhan. Saudara bayangkan, waktu 2 jam bisa kita tinggalkan hanya untuk hal yang di luar. Seharusnya kita menomorsatukan Tuhan, saudara. Saya berusaha, makanya waktu kayak dulu inget, saya ada di Surabaya, pas ada pelayanan pemberkatan nikah, saya tetap ikut live dari awal sampai akhir di sana, saudara. Saya ngikutin jalannya itu, baik di Facebook maupun YouTube tuh tak lihat. Berusaha bagaimana supaya saya tidak mengecewakan. Nah, seringkali banyak orang lebih nyaman kalau saya, gak apa-apa, sebentar juga gak apa-apa. Kan cuma hari ini Tuhan aku gak ibadah. Kedua, seandainya itu kita lakukan, berarti kita gagal menjadi sahabat kriteria yang kedua. Yang ketiga, ada saat sahabat atau saudara saling membutuhkan atau membantu, saling membantu. Ada enggak, saudara? Tuhan selalu kita membutuhkan dalam pergumulan. Bahkan kalau saya dengar baik kesaksian setiap kehilangan atau orang lain, selalu jawabannya Tuhan mengabulkan doa saya. Tuhan, saya pengen punya motor dikasih, saya pengen punya mobil saya dikasih, saya pengen sembuh Tuhan kasih, saya pengen punya rumah saya dikasih, pengen ini semuanya. Tapi sebaliknya, Tuhan, saya mau merayakan hari raya, Bapak Yahweh Mesir Yesua masih ada hari raya, beritakan. Sudah nggak saya memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Nah, coba kalau tidak conteng lagi, saudara, berarti 3 sudah. Berarti saya bukan menjadi sahabat yang baik untuk Tuhan. Yang keempat, tidak egois menang sendiri. Artinya Tuhan selalu ada buat kita, tapi kebalikannya, ada nggak kita buat Tuhan setiap waktu, setiap saat? Artinya Tuhan, saya membutuhkan pertolongan dan selalu ada. Yang kelima, bersifat netral atau memposisikan diri sebagai sahabat Tuhan. Saudara, bayangkan muridnya sendiri, talmidnya Yesua, saat Yesua teraniaya bisa menyangkal kok di depannya. Apakah itu sahabat yang terbaik? Bahkan ada talmidnya yang menjual gurunya sendiri. Apakah itu sahabat yang terbaik? Bersifat netral, memposisikan diri seperti persahabatan Daud dan Yonatan. Artinya, bisa gak kita bersifat netral? Dimanapun posisinya, Bapak Yahweh Elohim Mesir Yesua Masih tetap Tuhan saya. Amin. Mungkin lingkungannya tidak mendukung, tetapi saya tetap lebih cinta Bapak Yahweh Elohim Mesir Yesua Masih. Jujur, sekarang ini banyak orang yang hanya bagus tampilan casingnya. Kenapa? Karena semua bisa diakses, saudara. Kadang ada orang yang coba dulu orang doa saja, wes kusuk, saudara, selesai. Sekarang doa aja bisa diatur. Nanti ya pas saya doa bareng-bareng di video, ada yang kerjaannya cuma buat video. Atau saat ibadah bukan sungguh-sungguh ibadah, tapi posting video terus. Pelayan KKR gimana buat video. Saudara, waktunya kapan untuk Tuhan? Kira-kira ini. Kadang malah di luar, saudara. Waktunya ibadah di luar. Nah, saudara yang dikasih, bener gak kita memposisikan diri sebagai sahabat yang terbaik untuk Tuhan? Nah, Yesua Masih memberikan contoh bahwa dia adalah sahabat sejati dan setia. Sahabat sejati dan setia, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, Yesua Masih selalu ada buat umatnya. Amen.
Itu sahabat sejati itu selalu ada dalam kondisi situasi apapun, dia selalu ada. Di dalam kitab Yohanan 14 ayat 18 dikatakan demikian. Lo eeshov etkem yitomim afu alaihim, yang artinya aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu, aku datang kepada kamu. Artinya kalau Yeshua tidak meninggalkan kita yatim piatu, berarti kita bukan anak yatim. Kita bukan yatim piatu, selalu ada. Artinya Yesus, orang lain, orang tua kita bisa meninggalkan kita. Suatu saat orang tua kita bisa dipanggil Tuhan lebih dulu meninggalkan kita. Kita menjadi yatim piatu secara lahiriah di dunia, tetapi Yeshua HaMashiach tetap ada buat kita. Amin. Selalu dan tetap ada buat kita. Artinya tidak membiarkan kita itu sendirian. Saudara bayangkan, dikatakan ayatnya, aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu, aku datang kepadamu. Bukan kamu datang kepadamu, aku datang. Nak kamu dalam kondisi apapun, aku datang. Satu contoh saudara yang dikasih oleh Tuhan, waktu talmidimnya Yeshua ada di dalam danau dan diserang gelombang, Yeshua datang di tengah danau sambil berjalan di atas air. Sampai katakan, bener gak itu guru? Kalau memang guru, suruhlah aku datang, silakan datang. Sampai Kepa jalan di atas air, saudara. Artinya dimanapun situasi gelombang yang besar pun, badai, Yeshua bisa mendatangi kita. Amin. Tapi bener gak kita menjadi sahabatnya yang setia? Kemudian yang kedua, Yeshua HaMashiach selalu menjadi berkat buat banyak orang. Bisa menyembuhkan orang sakit, memberi makan, juga memberikan kelepasan. Artinya seorang sahabat itu bisa memberikan jalan keluar yang terbaik. Amin, saudara. Oh, kamu sakit, oke, saya bantu, dan akhirnya orang itu sembuh. Kamu lagi dalam kondisi terikat, tak lepaskan. Kamu dalam kondisi kelaparan, saya kasih makan. Ini sahabat, saudara yang dikasih oleh Tuhan, memberikan. Nah, kalau posisi ini terjadi, ada nggak dari diri kita? Paling tidak, kalau tidak bisa mendoakan, yojo nyumpai. Paham saudara? Yojo nyumpai, paham nggak saudara? Jadi gini, wis itu tuh sakit, masuk rumah sakit, salah dewe, wong wis ngerti loro malah dolan, misalnya gitu saudara. Ini kan bukan mendoakan, malah nyumpai saudara. Artinya paling tidak kita bisa berdoa. Amin. Ya wis, yang penting ben cepet mari yo. Aku gak iso teko, aku gak iso lihat, aku gak iso ini, tapi saya doakan biar sembuh. Amin. Amin. Paling tidak bisa menjadi berkat yang luar biasa. Amin, saudara dikasih. Seandainya kita ini gak bisa memberi makan, paling ora yo ojo pamer mangan ning tengah orang sing kelaparan. Ya enggak? Iki jelas-jelas nih saudara, kita makan enak. Iki ada wong gek do kelaparan gak bisa makan, malah makanane ini kok jen enak tenan iki lho. Wis daginge empuk, neng ilat nendang, wah rasane. Ya enggak perlu gitu. Paling tidak kalau kita enggak bisa memberi makan orang lain, enggak perlu pamer makanan. Amin. Iki nenggon media sosial banyak orang yang lagi kelaparan lah pamerin makanan terus mentang-mentang kayak saparan gitu. Wah, toples kabeh sini saudara. Transparan kabeh di sini. Dan saudara yang dikasih, paling tidak kalau kita bisa memberikan jauh itu luar biasa. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, Bapak, kalau toh kita nggak bisa memberikan pakaian, tapi paling tidak kita tidak pamer pakaian. Amin. Artinya wah, iki sing jelas iki wis, yang lain itu kaosnya itu terus bajunya itu terus, karena memang nggak ada loh, bukan karena kesukaan. Iki malah gonta-ganti terus, saudara. Belajar kita menghargai orang lain. Amin. Jadi yang kedua saudara, Yeshua HaMashiach selalu menjadi berkat, saudara yang dikasih Tuhan. Amin. Dimanapun kapanpun, dan menjadi berkat buat bukan hanya 1-2 orang yang disukai, tapi banyak orang. Amin. Yang ketiga ayatnya saudara, Lukas 9 ayat 6. Hem yatsu wa afru bakharhim kesehem mefasrim et hapsorah umrapim bekal mahum
Dan setelah keluar mereka melintas ke desa-desa sambil menginjil, memberitakan kabar baik, kata pesorah, dan menyembuhkan di mana-mana. Artinya kemanapun pergi selalu menjadi berkat. Amin. Yang ketiga, saudara, Yeshua HaMashiach menjadi sahabat buat kita semua. Artinya sahabat yang baik itu tidak pilih-pilih. Paham, saudara? Jangan berpikir, wah ini gembala besar, pendeta hebat, pasti sahabat Yeshua. Tidak. Yeshua mau bersahabat kepada siapapun. Bahkan lintas agama, lintas bangsa, lintas suku. Tidak peduli, wah itu orang yang kulitnya putih tok, tidak. Oh yang rambutnya lurus tok, tidak. Tapi Yeshua sahabat bagi semua orang. Amin. Siapapun yang memang mencintai Yeshua, siapapun yang datang kepada Yeshua. Coba saudara bayangkan, dunia menolak, tapi Yeshua justru mendatanginya. Siapa dia? Orang yang sakit kusta. Orang sakit kusta zaman dulu dikarantina, dibuang, dijauhkan, saudara, supaya tidak bergaul sama orang. Tapi Yeshua justru mendatanginya. Amin. Artinya Yeshua mau bergaul, bersahabat kepada siapapun. Ada pula Yeshua, ada orang yang sedang kerasukan, dan itu dirantai, ditaruh di kuburan karena ketakutan. Justru Yeshua punya belas kasihan sama mereka, sama dia. Sehingga melalui Yeshua orang itu bisa bertobat dan menjadi pelayan Tuhan yang hebat. Amin. Ada perempuan dari Samaria yang mungkin kehidupannya nggak bagus dilihat di masyarakat, tapi Yeshua menjadi sahabat yang setia. Dampaknya melalui perempuan itu banyak jiwa diselamatkan. Amin. Artinya saudara, seringkali kita ini gampang berkata saya sahabat. Wah kalau nyanyi pujian, ada satu sobatku yang setia, wah luar biasa semangatnya. Tapi kembalikan coba pujian itu kepada diri kita. Sudah nggak saya itu menjadi sobat Yeshua, sahabat Yeshua yang setia pula? Jadi saat kondisi kita diberkati, tetap Yeshua sahabatku. Saat dalam pergumulan, Yeshua sahabatku. Dalam situasi apapun, Yeshua sahabatku. Jadi saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, di dalam kitab Yuhanan 15 ayat 15 dikatakan demikian. Li osip likrok lahem avadim kiha efet eino yudea et asria ase Adonai harati lahem yedidim mipne seho daiti lahem et kal aser samaiti me et avi. Yang artinya, aku tidak lagi memanggil kamu hamba, karena seorang hamba tidak mengetahui apa tuannya melakukan. Namun aku memanggil kamu sahabat. Amin. Jadi derajatnya dinaikkan lagi, jadi sahabatnya Yeshua. Artinya menjadi sahabat yang terbaik. Karena aku memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Artinya kalau menjadi sahabat dikasih tahu rahasia yang sangat penting. Coba kadang kalau seorang anak punya sahabat, mungkin sama orang tuanya malah gak terbuka, tapi sama sahabatnya malah terbuka. Sama Yeshua katakan, karena Yeshua menganggap kita ini sahabatnya, maka dikatakan ayatnya memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Artinya rahasia kerajaan Elohim, rahasia tentang Elohim disampaikan kepada kita. Kalau kita bukan sahabatnya, jangan harap kita dapat rahasia itu. Amin. Sampai kapan kedatangan Yeshua pun Tuhan berani katakan, kasih tahu clue-cluenya. Nanti waktunya akan tiba. Kedatangan anak buat kasih tahu rahasia kerajaan Elohim. Bagaimana supaya hidup kekal itu terjadi, Yeshua kasih tahu semua. Amin. Kenapa? Karena sahabatnya kita. Coba kalau kita nggak sahabatnya, ya nggak mungkin rahasia kerajaan Elohim dibagikan sama kita. Amin, saudara. Yang keempat, Yeshua HaMashiach rela berkorban untuk keselamatan umatnya. Nah, seorang sahabat itu rela berkorban, nggak perhitungan, saudara. Perhatikan Yuhanan 15 ayat 13. Dikatakan ein ahava gedola me ahavati selanoten et nafsu beat yedidai. Yang artinya tidak ada orang
seseorang yang mempunyai kasih lebih besar daripada ini, yaitu seseorang yang mempertaruhkan jiwanya demi sahabat-sahabatnya. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, artinya seorang sahabat itu mau berkorban. Karena Yeshua menganggap kita ini sahabatnya, maka Yeshua mau berkorban buat kita. Nah, sekarang apa yang kita berikan berkorban untuk Tuhan? Apa Tuhan membutuhkan persembahan kita? Bukan masalah persembahan. Persembahan itu kewajiban hati kita untuk memberikan sesuai dengan hati. Tapi apa yang kita sudah berikan untuk Tuhan? Dikatakan tidak ada seorang sahabat yang mempunyai kasih lebih besar, yaitu seorang yang mempertaruhkan jiwanya. Kita tidak sampai berdarah-darah untuk kita bisa mengenal kebenaran Bapa Yahweh Elohim. Amin. Tapi Yeshua berdarah-darah untuk menyelamatkan kita, mau berkorban. Nah, kita cuma dikasih waktu untuk ibadah. Bisa gak kita memberi yang terbaik dalam ibadah itu? Bisa gak kita memberikan waktu yang khusus untuk Tuhan itu? Saudara yang dikasih, saya tadi dikirimin video, tapi bagus menurut saya video itu. Itu pengetahuan bahwa ada berita di China sekarang ini sampai revisi kitab suci. Direvisinya ini karena pemerintah sana ini pemerintah negara komunis. Karena perkembangan Kristen di sana itu sampai 137 juta orang perkembangannya. Padahal itu di bawah sebenarnya, yang kadang tidak dimengerti. Ternyata orang ini sudah percaya Tuhan, saudara. Akhirnya supaya menghambat tulisan-tulisannya dirubah. Saudara, sampai seperti supaya apa? Supaya jemaat yang baca nanti bingung. Kalau menerjemahkannya masih sesuai benar-benar bagus. Ini yang bertentangan dengan Dafar Elohim. Ayat-ayatnya bisa dirubah sesuka hatinya. Coba bayangin, kita bersyukur ibadah tidak dibatasi. Bahkan saya lihat ada di Korea Utara yang pernah baca, ada berita bayi yang hukum mati gara-gara orang tuanya bawa kitab suci. Bayangin, bayi dihukum mati gara-gara ketahuan bawa kitab suci. Bayangkan, kita bebas mau bawa kitab suci kek, mau kitab suci nih Android, mau kitab sucinya buku, atau bahkan kitab sucinya yang besar, boleh. Silakan kalau saudara punya kitab suci yang gede ini sak meja ini juga dibawa ke toilet ibadah, ya boleh aja. Kita tidak bebas mau ibadah. Saudara mau pakaian model apapun, warna-warni, belang-belang, yang penting sopan, silahkan. Saudara yang dikasih oleh Bapak masih, itu pun dikasih kebebasan. Kadang kita masih, aduh hari ini saya izin. Saya kalau ada orang bilang, Pak hari ini saya izin ya gak bisa ibadah. Waduh, saya mau balesin itu bingung. Ibadah kok izin, kan mau balesinnya susah, saudara. Kadang saya gak balesin, kecuali Pak saya gak bisa datang tapi saya ikut di Facebook atau saya ikut live, berarti dia tetap ikut ibadah. Tapi kalau saya hari ini izin Pak, nggak iso ibadah. Kenapa? Karena saya nganter pacar saya lagi jalan-jalan. Waduh, nah saya mau balesin gimana, saudara? Wong izinnya bukan karena untuk Tuhan, saudara. Nah, saudara yang dikasih, bisa nggak kita? Katanya sahabat yang setia, sahabat yang sejati, saudara. Makanya pola coba, setiap pertanyaan Dafar Elohim yang Tuhan berikan, kembalikan ke diri kita. Amin. Coba dari 5 kriteria tadi untuk menjadi sahabat, belajarlah berusaha memberi yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Siap dan tetap sabar saat dikecewakan. Saudara harus tetap setia dan sabar saat dalam pergumulan. Amin. Aku hari ini dalam pergumulan, mungkin kebutuhan saya banyak, tetapi saya tetap mengandalkan Bapa Yahweh. Amin. Pasti Bapa Yahweh berjalan. Cuman kapan waktunya? Yirse Elohim. Terjadilah kehendak Bapa Yahweh Elohim. Amin. Yang kedua, sebaliknya berusaha untuk tidak mengecewakan Tuhan. Hari ini tetap apapun kondisi, mungkin aku sakit gigi, nak nyanyi wis susah, tapi aku tetap berusaha untuk memuji Tuhan. Amin. Nih contoh, saya pernah ngajak Mas Slamet tahun berapa ya Mas? Neng Glelo tuh pas sakit gigi tuh, saudara. Wah, Pak sakit gigi tak suruh Mas Slamet gitarin, main musik. Saya ke Glelo tuh. Itu pun pulangnya saya masih doakan orang loh. Di bawahnya Glelo itu suruh doain mentahirkan rumah. Tapi saat puji-puji, Mas Slamet mimpin pujian ya. Mas saya gitarin, Mas Slamet mimpin pujian. Sembuh, saudara. Sakitnya giginya itu sakit giginya sembuh, saudara.
Bener-bener pas puji-pujian nggak sakit. Tapi pas selesai ibadah pulangnya sakit lagi saudara. Loh, coba artinya saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh sampai waktu itu tak kroin kalau nggak salah tak ingat, tak kroin tuh nih apa ya? Di bawah klero tuh tak kroin saya mas. Itu sampai sakit gitu. Loh, artinya saya tetap berusaha ya Tuhan untuk saya memberikan yang terbaik. Saudara yang kasih. Yang ketiga, ada saat sahabat saudara kita membutuhkan. Bisa nggak kita memberi yang terbaik? Saya selalu kasih tahu saudara saat hari raya. Coba kalau kayak Sukot sih it's okay lah. Karena dirayakan 1 minggu. Jadi seandainya nggak bisa ikut di sini, saya bisa ikut di Magelang, bisa ikut di Ambarawa, bisa ikut di Purwodadi, di Solo, dimanapun saudara bisa kejar. Saudara. Tetapi kalau yang hanya 1 hari kayak Yom Teruah, Yom Kippur, maka saya selalu bilang cuti, izin kalau yang kerja. Supaya apa? Supaya kita tidak tertinggal merayakan hari raya. Itulah yang namanya saudara selalu ada dan saling memberi, membutuhkan ya. Yang keempat, tidak egois. Jangan pernah egois. Kalau doa kita belum dikabulkan, tandanya Tuhan mungkin lagi mengabulkan doa orang lain. Paham saudara? Saya kasih tahu contohnya begini. Waktu saya bangun rumah ini tahun 2007, saya selalu berdoa Bapak Yahweh, jujur ini hanya ngandelin lutut ya saudara. Ada orang datang dari Jakarta ke sini cuma beliin semen, selesai pergi. Kadang kalau sudah hari Jumat, Sabtu waktu itu kadang harus bayar tukang. Tuhan di mana nih? Malam nih, aduh. Berdoa saudara, besoknya bisa bayar tukang. Dan saudara tahu begitu atap ini selesai di Palu tuh atapnya selesai, bener-bener kayak berkatnya itu berhenti saudara. Tapi saya berpikirnya tetap positif. Mungkin Tuhan ganti bantu teman saya atau saudara saya yang lagi bangun. Amin. Kan sama kalau saudara punya anak 5, semuanya bangun rumah saudara. Wes kita bantu sih, iki rampung, tekan pintu ya. Gantian aku bantu sing nomor 3. Kan gitu saudara. Enggak bareng. Ya memang Tuhan sanggup menyediakan, tetapi supaya kita belajar hanya terus berharap kepada Bapa Yahweh. Jadi jangan egois, pengennya saya yang ditolong Tuhan terus, tapi tidak pernah memikirkan orang lain. Yang kelima, bersifatlah netral. Artinya apapun saudara dikecewakan, jangan selalu yang jadi salah Tuhan. Tuhan, aku nggak mau ibadah lagi karena si jadi WL orangnya itu terus. Aku nggak seneng. Nah itu namanya nggak netral. Aku nggak mau Pak yang khotbah itu terus. Aku nggak suka, nggak bisa. Tuhan kasih, karena setiap pujian itu hubungan kita dengan Bapa Yahweh. Setiap khotbah itu bukan orangnya persentai pesan Tuhannya yang sampai sama kita. Amin. Jadi kita tetap nomor 1 karena saya cinta Bapa Yahweh Elohim. Amin. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika Yesua sahabat kita, maka jadikan pula kita memang sahabat yang sejati juga buat Yesua. Sukses besar buat kita semua. Bapa Yahweh memberkati. Amin.